pancen jamaah saudara Ikdami otok-otok pancen tenan wis engko ben dijelasne Mas Ikdam ben dijelasne Mas Ikdam kok jagongan mbek sampean dilungkas aku malah geblek iki tenan aku wis mulai gak patek kuat ngempet to ya tenan apa meneh iya aku wedi aku ngene iki dilungkas Sofia ndasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, kali ini kita jumpa di channel Santri Dusun ya. Di channel ini insya Allah akan menghadirkan video-video ngajinya Gus Kausar. Ini kita jumpa kali pertama dulur-dulur. Pada video yang akan saya putarkan ini, Gus Kausar akan menerangkan tentang betapa pentingnya kita mencintai Rasulullah. Jangan sampai cinta kita kepada idola-idola kita mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, kita langsung simak saja videonya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan tuan rumah Sahibul Bait Gusti Pri. Sebetulnya tadi saya mau nyebut nama lengkap dan nama panjang beliau yang resmi, tapi saya khawatir keliru. Yang jelas beliau adalah Gusti Kanjeng Mangku Negoro Kaping Sedoso, koyok nomor Messi Pak. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Nazaruddin Umar Bodan, yang kami muliakan Bapak panjenengan semua, Bapak Lutfi beserta adik barunya Gus Yasin, segenap para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Rozak, semua kiai yang berkenan hadir, para masyayikh, para bini sepuh, dan juga yang sangat kami banggakan saudara-saudara kami, cucu-cucu Simbah Kiai Ahmad Jazuli, semua teman-teman mutaharijin, mutaharijat, alumni Al-Falah Peloso, wabil khusus yang kemudian mendatangkan panjenengan semua, yang membuat panjenengan kemudian berkenan meluangkan waktu meluangkan sedikit rezekinya untuk kemudian hadir di tempat ini dalam rangka menyongsong 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Saudara Ikdam Khalid. Ya Pak, iya, lekas ya. Jenengan sedaya mriki lak keranten Mas Ikdam. Matur suwun sangat kepada semua alumni, khususnya kepada Mas Ikdam yang kemudian ikut bersusah payah dalam rangka
mengenalkan Pondok Pesantren Al-Falah kepada teman-teman Solo Raya. Moga-moga para masyayikh khususnya Simbah Ki Ahmad Jazuli, Simbah Nyai Rodiyah benar-benar mengakui panjenengan semua sebagai santrinya, sebagai putra-putrinya. Moga-moga Allah senantiasa bibarakati masyayikhinal kiram, moga-moga senantiasa membimbing, menjaga, menuntun perjalanan pengabdian panjenengan semua. Kula boten perlu matur kata-kata daripada jenengan tambah sedih nyawang kula. Mencintai itu penting. Kula kak matur nggih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keimanan kalian semua ini tidak akan pernah sempurna. Tidak bisa dikatakan iman yang super sebelum kamu mampu mencintai saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada kalian mencintai anak kalian semua, orang tua kalian semua, bahkan siapapun yang ada di dunia ini. Saya akan menerangkan bahwa cinta itu niki coro kitab nggih. Jenengan ojo nganggep cinta coro sinetron, bukan. Itu urusannya Pak Lutfi, bukan urusan saya. Karena kayaknya Pak Lutfi akan mencoba membangun Jawa Tengah dengan cinta. Nah, itu kayaknya begitu. Bagi orang Solo memang Pak Lutfi mungkin tidak asing sama sekali. Jadi ini Pak Solo sampean. Pak Lutfi kemudian menang agak telak di sini. Ini tidak heran karena beliau mengabdi di sini itu berapa tahun, Pak? Di sini di Solo 6 tahun. Luar biasa. Mugi-mugi Allah tansah maringi kegambilan datang pengabdian panjenengan. Cinta aslul hub itu adalah al-mail ila ma yuwafiqul muhib. Ketika kita tertarik kepada apapun, kepada siapapun, itu karena memang ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, atau ada yang kita rasakan yang menurut kita itu cocok. Summal mail qad yakunu lima yastalidzuhul insan wa yastahsinuh. Ketertarikan itu kadang-kadang karena kita merasakan oh ini enak, ini menarik dan lain sebagainya. Kahubit to'am wasurah wasaud, misalnya langsung gak paringi contoh kahubit to'am, walaupun dalam kitab itu kahubit to'am itu akhir sendiri, tapi karena saya ini dari kemarin itu makannya soto seger, bener kok ya awakmu sisi makrifat awakmu. Karena kita tadi malam itu di Bantul, lewatlah Klaten, kita kemudian mampir di soto seger. Lah rasa enak, rasa nyaman ketika memakan ini membuat kami tertarik untuk kemudian kembali lagi tadi sore. Nah, ya. Numani bener ya. Uang tertarik kadang-kadang mergo tuman eling rasani. Paham? Yes. Ora samo artekne warna-warna, ora usah neko-neko kowe. Soto iki, paham enggak? Utawa kahubbis surah. Atau tertarik itu karena orangnya cakep, orangnya tampan.
Jenengan pertama kali ndelok Mas Ikdam itu seneng apa nih? Ganteng. Lek neng Pak Lutfi yo ganteng. Oh, Pak Lutfi ganteng tapi sayang sudah tua. Oh, mohon maaf Pak, pengakuan jamaah Pak. Nggih. Bukan jamaah saya, jamaahnya Mas Ikdam ini Pak. Nggih. Jamaah kula mboten ngeten iki. Kalau jamaah saya pasti tetap menganggap jenengan tetap muda Pak. Atau as-saut, kahubbis saut. Vokalisnya Sabilut Taubah siapa namanya? Badol, saudara Badol rahimahullahu taala. Kenapa kemudian tertarik dengan casing yang ya hanya gitu-gitu aja itu? Karena suaranya oke. Nah, itu. Tapi ternyata waqad yakunu al-mail lima yastalidzuhul insan bi aklihi lil ma'ani al-batinah. Cuma kadang-kadang ternyata orang suka, orang cinta itu tidak karena alasan mendengar, melihat, tidak, tapi karena alasan-alasan yang lain yang tahu-tahu bisa kita rasakan. Di antara panjenengan semua ini sebagai orang yang selalu merasa mencintai Mas Ikdam, wong piro sing tahu jagongan apa maneh salaman kabeh Mas Ikdam? Enggak, artinya lebih banyak mana yang pernah ketemu, pernah jagongan, ngopi bareng dengan yang belum. Kenapa kemudian belum pernah ketemu, belum pernah jagongan, kok bisa cinta? Kok bisa suka? Tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Karena panjenengan mungkin ada di antara kita itu, misalnya kayak saya menyukai Gus Makmun, yuk, Pak Ketua PC ini sebagai Ketua Umum satu abad. Mungkin ketika saya menyukai itu atau panjenengan menyukai Mas Ikdam, mulai tertarik dengan Mas Ikdam, tahu-tahu jenengan merasa bahwa menyukai Mas Ikdam ini penting. Karena setelah saya kenal, setelah saya ngerti, setelah saya dengar ceritanya, lambat laun saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tahu-tahu saya tertarik untuk kemudian sholat. Suwi-suwi tambah pengen sholatnya kudu jamaah. Tahu-tahu lihat Mas Ikdam ngaji malah pengen delok pengajian-pengajian. Mergo ono Mas Ikdam sampean malih pengen melu maulidan, melu solawatan. Mulai gak patek demen mbek bojone. Gak, ora. Boten bagus. Berarti cinta Anda adalah cinta yang benar, itu sudah bagus. Lah itulah kenapa kemudian kitab kita mengatakan, dikasih contoh kahubbis sholihin wal ulama wa ahlil fadli mutlaqo. Rata-rata ulama yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri Agama, Pak sopeneh mau jenenge lah, Nazaruddin Umar, mau wedeni lho sampai kleru saiki tenan iki. Akhir-akhir iki wong gak oleh kleru lho. Tenan, aku dhewe wedi tenan aku. Aku kudu di backup penuh sampai Pak Lutfi, nek gak bahaya, sampai keliru bahaya tenan ya. Bahaya tenan ya. Tadi kan yang diceritakan oleh Pak Nazaruddin Umar, beberapa ulama-ulama yang diceritakan kitabnya berapa jilid dan lain sebagainya. Tidak ada satupun dari kita ini pernah bertemu dengan beliau. Apalagi kemudian beliau menceritakan betapa pentingnya cinta terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten sak menten katanya sak lapangan niki kemudian yang pernah bertemu dengan Rasulullah belum. Cinta pengen sungkem, pengen sakit nyanding Kanjeng Nabi, padahal tidak pernah melihat, tidak pernah
bertemu, kok iso demen. Makanya di antara sekian banyak keterangan terkait la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Gua paling tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Baydawi. Hubbun Nabi huwal hubbu al-aqli. Cara mencintai Rasulullah adalah cara mencintai dengan menggunakan logika yang jelas. Pokok selama logika kita jalan, akal kita jalan, maka kita akan mudah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kelebihan yang dimiliki oleh siapapun yang hari ini menjadi idola panjenengan, dalam hal ini adalah saudara Iqdam Khalid. Kon maju piye? Oh, Mas kon maju Mas. Ibu-ibu wis mulai gak betah nyawa enggak. Tapi saya sampean sing sabar kak marekno iki lek gak marekno bahaya iki. Heeh. Wajib mau bandemi aku. Gua mau anggap aku kakean ngomong apa piye mau bandemi. Ojo. Semua alasan panjenengan mencintai Mas Iqdam, apapun mohon maaf, tanpa mengurangi respek saya terhadap Mas Iqdam sebagai teman, saya tetap mengatakan Mas Iqdam insya Allah tetap memiliki kelemahan-kelemahan, tetap memiliki kekurangan-kekurangan yang bersifat basyariah, manusiawi. Wal ma'ani al-batinah kulluha mawjudatun fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semua keindahan yang pada akhirnya layak untuk kita tertariki, semua perangkatnya itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima jama'ahu min jamalid zahir wal batin wa kamali khisalil jalal. Karena memang Rasulullah itu tercipta sudah tampan zahir dan batin. Tampan itu cakep, ganteng, jobon jeru. Secara fisikly Rasulullah itu diceritakan bahwa beliau adalah super ganteng. Sakpiro awakmu bayangin ganteng Mas Iqdam, Rasulullah beribu-ribu lipat lebih ganteng dari itu semua. Sepiro awakmu bayang nih kesolehannya Mas Iqdam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih salih, lebih terjaga daripada itu. Paham maksud gua jenengan? Aku mulai ragu, kok gampang menpaham awakmu. Kita gak patah dirungok nih awak ya wis lah, mbuh paham apa ora engko setelan maneh. Artinya Rasulullah itu memiliki semua perangkat kelayaan untuk kemudian disayangi, dicintai, diagungkan. Sampean mau sungkan dengan siapapun, Rasulullah memiliki ribuan kali lipat alasan untuk lebih disungkani. Kenapa tadi Imam Baydawi mengatakan kita butuh logika untuk mencintai Rasulullah? Karena beliau kasih contoh, kal marad ya'afu ad-dawa bitob'i fayaghfiru anhu. Orang siapapun dari kita, wis saya takok ya wamu, sapa wae iki enek seneng diinfus gak? Takoki, hobimu apa le? Diinfus, Pak. Ono apa? Hobimu apa? Dioperasi, Pak. Ono apa? Tapi fayamilu ilaihi bimuqtadha aqlihi as-salim fayahwa tanawulahu. Cuman ketika kemudian kita tahu bahwa kita ada masalah, kita sakit, masih wong Blitar, wong Galek, kok moro-moro sikile jepat. Dari awal dia tidak punya cita-cita untuk dioperasi, tapi karena situasi dan kondisi kesadaran diri, akalnya kemudian menuntut bahwa rumah sakit ortopedi paling menarik ono enang Solo Kotok nih.
teng Solo niki, teng Surakarta ini. Maka walaupun orang jauh, dia tetap akan dengan penuh kemauan, penuh ketulusan untuk kemudian bergerak dari Trenggalek, dari Kediri, dari Blitar untuk menuju Solo. Mulai paham gak ini? Apa yang mau paham ini apa? Artinya begini. Artinya begini. Jenengan sing paham mek Solo kodho ketok. Pancen jamaah saudara Ikdami otok-otok pancen tenan. Wis engko ben dijelasne Mas Ikdam ya. Ben dijelasne Mas Ikdam. Mergo jagongan mbek sampean dilungkas aku malah geblak iki. Tenan mergo aku mulai gak patek kuat ngempet to ya. Tenan. Apa meneh? Iya lah. Aku sedih aku ngene iki ya. Dilungkas Sofia ndasku. Ini adalah kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat indah. Moga-moga menjadi tempat yang penuh manfaat dan barokah. Kita ini dari keluarga Ploso benar-benar tersanjung ketika kemudian mendengar bahwa perencanaan awal kita ini akan mengadakan acara di masjid apa Pak? Masjid apa jenenge kuwi? Masjid Zayed. Lah terus lo tangket, nanti yang akan ditugaskan ngomong di sana siapa? Jenengan kalian Gus Ikdam. Modar wong loro-loro ini tukang rokok kok dikodek masjid, golek lapangan aja. Lah kok ternyata keluarga besar Keraton Solo kemudian berkenan untuk menempatkan perencanaan Al-Falah acara Al-Falah di tempat ini. Saestu sepeda malih matur suwun ingkang agung, matur suwun. Mugi-mugi wonten manfaat, wonten barokah kagem keluargi keraton khususipun lan umumipun kagem keluarga besar masyarakat Solo. Saya gak terus nih, saya masalah cinta malah penting iki. Mergo iki ngono kuwi lho. Mbon, ya wis lek ngono, ya wis, Lah iya mangkane, ya pokoke ngono kuwi. Walhasil, walaupun mungkin ajaan-ajaan kebaikan yang disampaikan oleh siapapun, entah itu Mas Ikdam atau yang lain, itu mungkin sama nek cara dijak jamaah bendino 5 waktu kami Mas Ikdam sampean berat ora? Badan ya pokok sing imam Mas Ikdam. Iya sampean cara misalnya sesuk ning surga ceduke Mas Ikdam tapi gak ceduk Kanjeng Nabi cocok? Lah piye to? Oh dua-duanya. Oke. Allahumma amin. Ajaan-ajaan itu mungkin terasa berat. Sampean kan padha ambek aku. Sampean ini cara diwajibne poso asline keberatan enggak? Oh nek aku keberatan. Positif kuwi. Aku Pak Lutfi yakin keberatan asline poso iki. Mek cara Pak Lutfi zaman semono mergo Kapolda gak poso ya sungkan. Lah aku iku kadung keceluk setengah kiai gak poso ya riku. Lek kula lho nggih, kula kali Pak Lutfi tok lho niki lek jenengan berarti nyen panjenengan wong salihah. Sing aku belas gak percaya tapi gak apa-apa. Walaupun itu semuanya berat, tapi karena kemudian kita tahu ternyata asyari yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muru wa la yanha illa bi salahin ajilin wa khalasin ajilin. Bahasa Arab panjenengan rada angel, wis usah wis malah bulet kowe engko gak terangno wae. Tapi karena kemudian kita sadar betul bahwa ternyata Rasulullah itu tidak pernah melarang kita, mengajak kita, memerintahkan kita, kecuali untuk kebaikan kita, baik di dunia ini ataupun nanti ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua hal-hal yang tampaknya berat, yang yukhalifu syahwatina, yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita, itu insya Allah semuanya akan terasa ringan. Jenengan jak ngaji ket biyen bulet, tapi ketika jenengan pengen ketemu orang yang jenengan sukai, yang jenengan idolakan saudara Ikdam, tahu-tahu jarak tidak lagi berlaku, tahu-tahu hujan bukan halangan, nggih mboten? Ya ora? Tahu-tahu sek-sekan bukan masalah. Coba bayangkan kalau kemudian yang hadir malam hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan melakukan segalanya, mengeluarkan apapun yang kita punya, melangkah
dengan penuh kemantapan untuk kemudian duduk paling depan menghadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, yaitulah cinta sejati. Moga-moga secuil cinta kita kepada Rasulullah diterima oleh beliau dan kemudian mendapatkan syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih datang warga Solo Raya, kula matur suwun panjenengan dongaaken mugi-mugi ma'hadil falah, mugi-mugi dados pondok sing istiqomah, dadi pondok sing manfaat, sing barokah, mampu menelurkan kader-kader terbaik yang kira-kira bisa bermanfaat di masa-masa yang akan datang di tengah-tengah masyarakat. Ngapunten ingkang agung, akhiron wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan video ngajinya Gus Kausar. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Kausar tadi dulur-dulur dapat mengambil manfaat sedikit ataupun banyak ya. Gus Kausar tadi menjelaskan betapa pentingnya kita mencintai Rasulullah. Jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah itu dikalahkan oleh cinta kita kepada yang kita fan atau yang kita idola-idolakan. Karena mencintai Rasulullah itu adalah bagian integral dari keimanan seorang. Dalam ajaran Islam, cinta kita kepada Rasulullah tidak hanya sekedar perasaan emosional, tetapi merupakan bentuk pengakuan terhadap kedudukan beliau sebagai utusan Allah, teladan utama dan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Cinta kepada Rasulullah diwajibkan bagi setiap muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Dalam hadis Nabi juga menegaskan, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta kepada Rasulullah bukanlah sekedar kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di antaranya mentaati ajarannya. Rasulullah diutus sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Cinta kepada Rasulullah berarti menjadikan syariat dan sunnah beliau sebagai rujukan utama dalam setiap aspek kehidupan. Itu meneladani akhlak Rasulullah, karena Rasulullah adalah teladan terbaik, ya, uswatun hasanah dalam hal akhlak, ibadah, perilaku sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau dalam Al-Quran, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Seorang muslim yang mencintai Rasulullah akan berusaha meniru akhlaknya, seperti bersikap jujur,
sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Mencintai Rasulullah juga berarti mengenal beliau secara mendalam, membaca kisah hidup beliau, perjuangan dakwahnya, serta pengorbanannya untuk umat adalah cara untuk menguatkan cinta kepada beliau. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan umat Islam diperintahkan untuk melakukan hal yang sama tentunya. Dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Karena sholawat merupakan bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah, serta sarana mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah tidak lengkap tapi tanpa mencintai keluarga Ahlul Bait dan para sahabat beliau. Mereka adalah orang-orang yang mendukung perjuangan Rasulullah dan menjadi generasi terbaik umat Islam. Dari buah kita cinta kepada Rasulullah tidak hanya meningkatkan iman, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa buah dari cinta pada Rasulullah adalah dekat dengan Rasulullah di surga. Rasulullah juga bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buah cinta yang kedua adalah mendapat syafaat Nabi. Pada hari kiamat, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mencintai dan mengikuti beliau. Dan buah kita mencintai Rasulullah adalah kehidupan yang diberkahi. Meneladani Rasulullah berarti hidup dalam kebenaran yang membawa ketenangan hati dan keberkahan. Tapi juga ada tantangan ya dalam mencintai Rasulullah. Di zaman modern, mencintai Rasulullah memerlukan usaha yang lebih besar karena banyaknya tantangan seperti ketergantungan pada budaya materialistis yang melalaikan nilai-nilai Islam, kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan sejarah Nabi. Oleh karena itu, bagi setiap muslim untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui ilmu, amal, dan dakwah. Jadi kesimpulannya, mencintai Rasulullah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Cinta ini harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, pengamalan sunnah, pembelaan terhadap agama, dan penghormatan kepada ajaran Nabi. Sebagai umatnya, mari kita terus memperkuat cinta ini dengan memperbanyak sholawat, meneladani akhlak beliau, dan memperjuangkan ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dulu, dulur-dulur. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.